بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله، sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya dosa dan maksiat merupakan sebab terjadinya musibah, munculnya, datangnya azab, dan turunnya malapetaka serta teguran dari Allah Jalla wa Ala. Agar mereka merasakan hasil ulah tangan mereka, buah daripada maksiat mereka, sehingga mereka kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum: "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan hasil ulah tangan mereka sendiri, karena maksiat-maksiat, dosa-dosa yang mereka lakukan. Liyudhiqahum, agar mereka merasakan apa yang telah mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana iman dan takwa adalah sebab kemakmuran dan keutuhan suatu negara. Allah berfirman: "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Dan kalaulah penduduk sebuah negara, sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami turunkan, akan kami bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan berkah-berkah dari bumi. Walakin kazzabu, tetapi mereka mendustakan agama Allah dengan ucapan dan perbuatan mereka. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami pun mengambil mereka disebabkan perbuatan yang telah mereka lakukan. Demikian pula di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa tidaklah zina itu mulai tersebar, khamar diminum, prostitusi terbuka legal tanpa ada pengingkaran dari mereka, melainkan akan Allah tahan hujan dari langit. Nabi juga telah bersabda: "Wala taqumu sa'ata takthuru zalazil."
Tidaklah hari kiamat itu terjadi, melainkan telah sering terjadi gempa sebelumnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah masih mengasihi kita, Allah masih menyayangi kita, sehingga Allah Jalla wa Ala menurunkan berbagai tegurannya kepada kita agar kita bertaubat dan agar musibah-musibah tersebut menjadi penghapus dosa terhadap kita, bagi kita. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Jika Allah menginginkan kebaikan dari seseorang, maka Allah akan mengujinya. Dalam sebuah hadis yang sahih pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la yazalul bala'u fil mu'min fi nafsihi wa malihi wa ahlihi hatta yalqa Allah wa laysa alaihi khati'ah." Sesungguhnya ujian itu akan senantiasa menimpa seorang mukmin pada dirinya, hartanya dan keluarganya, agar ketika dia bertemu dengan Allah, dia tidak lagi membawa dosa karena maksiat, karena musibah-musibah yang telah menimpanya di dunia telah menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa yang ia lakukan, tatkala dosa-dosa yang ia lakukan bukanlah kesyirikan, bukanlah kekufuran atau dosa-dosa yang dapat membatalkan Islamnya. Allah memiliki banyak hikmah di balik suatu musibah. Di antaranya adalah apa yang telah kita dengarkan di dalam beberapa ayat dan hadis di atas. Dan di antaranya pula agar mereka beribadah dengan sifat sabar. Karena sabar di atas sebuah musibah merupakan ibadah yang sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan untuk dunia dan akhirat seorang hamba. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar. Kami matikan orang-orang di antara kalian, nyawa-nyawa di antara kalian. Kami kurangi dari buah-buahan kalian. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan berilah berita gembira untuk mereka orang-orang yang bersabar. Siapakah mereka orang-orang yang bersabar? Yang Allah katakan berikanlah berita gembira untuk mereka. Allah katakan, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tatkala mereka diuji, ditimpa suatu musibah, mereka langsung seketika itu berkata, kita semua adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Anak saya yang baru mati adalah milik Allah. Istri saya yang baru meninggal juga milik Allah. Rumah saya yang diambil olehnya adalah milik Allah. Harta-harta saya yang telah ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi adalah milik Allah. Saya juga akan diambil oleh Allah, sebagaimana Allah telah mengambil sebagian keluarga saya, harta saya, karena itu adalah miliknya. Maka orang yang mampu mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meresapi maknanya, menjalankan konsekuensinya, kata Allah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Bagi mereka salawat, pujian dan sanjungan Allah untuk mereka. Wa rahmah, rahmat Allah senantiasa tercurahkan kepada mereka. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Ketika salah satu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengujinya, diuji oleh Allah dengan Allah wafatkan anak kecilnya. Malah terlihat dari beliau wajah yang berseri-seri, pakaian yang rapi, membuat sebagian sahabat yang lainnya bertanya kepada dia,
seakan-akan engkau baru mendapatkan nikmat, bukan sedang mendapatkan musibah. Padahal baru saja anakmu meninggal dunia. Maka dia menjawab, bagaimana saya tidak bahagia, bagaimana saya tidak ceria, sedangkan Allah menjanjikan untukku 3 perkara. Maka beliau pun membacakan firman Allah di atas, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka akidah yang seperti ini, akhlak yang mulia ini perlu kita camkan kuat-kuat di dalam dada kita, di dalam dada hati anak istri kita dan keturunan kita. Karena yang namanya musibah itu terkadang datang secara tiba-tiba, yang apabila seorang mukmin dan mukminah tidak memiliki sifat sabar, bisa-bisa dia murtad, bisa-bisa dia mencela Allah, bisa-bisa dia stres dan gila. Tapi seorang mukmin yang mengenal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, memahami kandungannya, menjalani konsekuensinya, maka dia tidak akan stres dengan musibah yang ada. Dia tidak akan pindah agama dan dia tidak akan mencela Allah, karena ia tahu Allah adalah Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Hakim. Karena dia tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua kita adalah milik Allah dan semua kita kelak akan kembali kepadanya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki ala sabiyyin ala inda qabrin ala sabiyyin laha, faqala ittaqillaha wasbiri, faqalat ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rif. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di depan sebuah kuburan bayinya yang baru meninggal. Dan kita tahu bagaimana kesedihan seorang ibu yang baru saja meninggal bayinya, melebihi kesedihan seorang suami. Nabi melihat ada seorang wanita menangis di depan sebuah kuburan bayinya yang baru meninggal. Maka Nabi pun berkata, ittaqillaha haitsum ittaqillaha wasbiri, wahai fulanah, takutlah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Karena dia tahu, dia tidak sadar bahwa yang sedang menegurnya itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menyatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, ja yang paragedeh, pergi kamu belum merasakan musibah yang sedang saya rasakan. Walam ta'rif, dia enggak sadar bahwa yang menegur dia tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbirat bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atat ila baitihi wa lam tajid 'indahu bawabin. Setelah diberitahukan, wahai fulana, yang menegur kamu tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu berkata demikian kepada beliau? Maka dia langsung pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin meminta maaf. Dan Nabi sedikit pun tidak marah kepadanya dan tidak mencelanya. Nabi hanya berkata kepadanya, innamas sabru 'inda sadmatil ula, wahai fulanah, sesungguhnya sifat sabar yang bernilai ibadah, sabar yang terpuji itu adalah di awal musibah, bukan setelah terjadinya musibah. Adapun bersabar, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un setelah berlalunya waktu kesedihan, berlalunya waktu musibah, semua orang mampu, semua orang bisa. Tetapi di saat istri kita tiba-tiba diwafatkan oleh Allah, anak kita tiba-tiba dimatikan oleh Allah, rumah kita tiba-tiba ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi, Allah matikan seluruh anggota keluarga besar kita, kita hanya tinggal sebatang kara. Di saat itu, mampukah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Mampukah kita bersabar? Mampukah kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, ataukah tidak? Disitulah sabar itu akan bernilai ibadah, dan itulah bukti keimanan seorang hamba. Innamas sabru 'inda sadmatil ula, sabar yang bernilai ibadah yang terpuji itu ada di saat musibah itu terjadi, bukan setelah terjadi, setelah berlalunya waktu kesedihan. Karena itu semua orang mampu bersabar. Karena ia bersabar ataupun tidak, itu sudah terjadi. Perbuatan-perbuatan tercela yang telah ia lakukan telah berlalu. Ucapan-ucapan telah keluar dari mulutnya. Sikap-sikap dari dia juga telah ia lakukan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, musibah-musibah yang ada seperti tsunami, gempa bumi,
banjir, meletusnya gunung, insiden lalu lintas dan sebagainya. Itu adalah teguran dari Allah agar kita mempersiapkan diri. Itu adalah peringatan dari Allah bahwa kita semua akan mati, bahwa tidak ada satupun di antara kita yang mampu hidup anti malaikat maut. Untuk di dunia ini bolehlah ada sebagian orang yang bisa memiliki baju anti peluru, rumah anti petir, rumah anti gempa, kendaraan anti bom, anti peluru. Tetapi siapakah di antara kita yang mampu hidup anti malaikat maut? Walaupun dia seorang pasukan elit, walaupun dia memiliki rumah anti petir, anti gempa, anti bom, anti roket, tetapi siapakah di antara kita, sehebat apapun dia, sekuat apapun ototnya, dan sebanyak apapun hartanya, yang bisa hidup anti dan kebal malaikat maut? Mungkin di antara kita ada yang mampu kebal KPK, kebal hukum di dunia ini. Tetapi adakah di antara kita yang mampu hidup kebal kematian, anti malaikat maut? Namrud telah Allah matikan dengan seekor lalat. Dia seorang raja, orang number wahid, orang nomor satu di dunia, seorang yang sangat kuat fisiknya, dan seorang yang sangat kejam. Dialah yang ingin memperkosa istri Nabi Allah Ibrahim yang bernama Sarah. Dia tidak bisa melihat ada wanita tercantik di negerinya, melainkan dia perkosa dan dia bunuh suaminya. Allah matikan dengan seekor lalat, bukan dengan roket, bukan dengan pesawat tempur, bukan pula dengan mobil-mobil tank, tetapi Allah matikan dia dengan seekor lalat. Kita ini lemah, jamaah. Apapun status sosial kita, sehebat apapun kita, sekuat apapun otot kita, kita ini hamba Allah. Kita ini lemah. Tidak usah bersikap sombong. Berapa gaji Anda? Berapa kuat otot Anda? Berapa banyak harta Anda? Apakah Anda mampu hidup anti malaikat maut, kebal dari kematian? Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di tengah-tengah laut. Para raja telah mati, para perdana menteri sebagian mereka telah mati, sebagian orang-orang kaya mereka telah mati. Tidak ada yang mampu hidup kebal kematian, yang mampu hidup anti malaikat maut. Betapa banyak kejadian-kejadian yang menyadarkan bahwa diri kita ini lemah. Gempa terjadi, siapa yang mampu melarang? Mana pasukan-pasukan elit yang bisa melarang malaikat-malaikat jangan ciptakan gempa? Kalau berani menciptakan gempa, saya tembak. Siapa yang berani? Siapa yang mampu? Semua yang ditelan oleh Allah. Deking-deking maksiat pun ditelan oleh bumi, dibawa oleh tsunami. Orang-orang yang menjaga tempat-tempat prostitusi ditelan oleh bumi, dibawa hanyut oleh tsunami. Lemah kita jemaah yang dimuliakan Allah. Begitu pula ketika kita berada di angkasa di dalam pesawat, Allah goncangkan pesawat, semuanya beristighfar, mandu meratib yang berawat. Semuanya mengucapkan astagfirullah, semuanya ingat Allah, semuanya mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun ketika dia mau naik pesawat tujuan penerbangannya adalah untuk bermaksiat. Begitu selamat dari pesawat, dia langsung masuk hotel untuk berzina. Padahal penerbangannya itu tujuannya untuk berjudi, untuk korupsi, untuk maksiat. Tetapi ketika pesawatnya digoncangkan oleh Allah, dia seorang yang berotot. Ketika di darat dia mampu membunuh, mengancam, mempersekusi, meneror, merampas. Tetapi ketika pesawat yang dia tumpangi digoncangkan oleh Allah, dengan suara yang keras dia mengucapkan astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal waktu dalam pesawat cukup jauh dari Allah, cukup kejam terhadap manusia, cukup sombong dengan kekuatan, tahta, harta dan kehormatannya. Tetapi begitu digoyangkan pesawat oleh Allah, langsung lemah, langsung biru badannya, langsung beku dia, langsung ingat Allah, semuanya beristighfar, semuanya mengucapkan la ilaha illallah. Menunjukkan kita lemah jamaah, kita lemah. Maka Allah ingatkan kita di dalam Al-Quranul Karim, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu bersembunyi,
Malaikat maut akan mencabut ruh kamu, walaupun kamu sedang bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Tidak masuk akal jamaah kalau kita menggunakan akal. Namrud Allah matikan dengan seekor lalat, seorang raja yang sangat power. Orang nomor 1 di dunia dari segala-galanya. Kekuatan fisiknya, kekuatan kerajaannya, hartanya. Nabi, istri Nabi saja ingin diperkosa oleh dia. Fir'aun juga demikian. Allah matikan Namrud dengan seekor lalat. Kenapa kita bersikap sombong yang kita tidaklah lebih hebat daripada Namrud secara dunia kita? Dunia sebagian kita tidaklah sehebat Fir'aun, sehebat Haman. Mereka Allah tenggelamkan dan Allah matikan dengan cara yang menyadarkan diri kita bahwa kita ini lemah. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian itu akan menjemput kalian. Walaupun kalian berada di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah fastaghfiruhu wa tubu ilaih. Innahu huwa tawwabur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samii'ul 'alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sudah cukup teguran-teguran yang telah datang untuk kita. Umur kita telah cukup sebagai peringatan dari Allah agar kita bertobat, agar kita mendekat kepadanya. Allah telah berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan untuk kalian umur yang cukup sebagai peringatan? Dengan umur yang telah Allah berikan kepada kita saat ini, kita telah menyaksikan tsunami, kita telah menyaksikan gempa bumi, kita telah menyaksikan banjir-banjir yang begitu besar, kita telah menyaksikan angin-angin yang begitu kencang yang mengangkat sebagian bangunan-bangunan yang sangat kokoh. Kita telah menyaksikan insiden-insiden lalu lintas yang secara akal sehat kita tidak mungkin bisa selamat dari insiden itu. Insiden-insiden yang ada di pesawat ketika kita berada di dalamnya di atas angkasa Allah, yang secara akal sehat kita tidak mungkin bisa selamat. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan untuk kalian umur yang cukup, yang dengannya kalian sudah saatnya bertaubat, kembali kepada Allah. Wa ja'akumun nadhir, bukankah telah datang untuk kalian peringatan siang dan malam, datang untuk kita peringatan dari Al-Quran, peringatan dari hadis-hadis Nabi, peringatan dari guru-guru agama kita, peringatan dengan terjadinya musibah demi musibah. Maka sudah saatnya kita bertaubat. Yang pelaku syirik sudah saatnya dia berhenti dari melakukan kesyirikan. Yang melakukan kebid'ahan sudah saatnya dia berhenti dari perbuatan bid'ah. Yang bergelimang dengan maksiat sudah saatnya dia bertobat. Yang suka menipu manusia dengan nama agama ataukah yang lainnya, sudah saatnya dia berhenti sebelum gempa bumi datang menelannya, sebelum tsunami datang menghanyutkannya, sebelum malaikat maut datang menarik ruh yang ada di dalam jasadnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu faqala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah sudah saatnya orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman adanya kematian, adanya siksa kubur, beriman ada padang mahsyar, beriman adanya hisab, mizan, as-sirat, qantara, al-a'raf, syurga dan neraka, beriman kepada rukun-rukun iman. Bukankah sudah saatnya mereka tunduk mengingat Allah dan mengikuti kebenaran yang telah turun kepada mereka dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih? Wala yakunu kalladzina utul kitab, nyono dinga begat
Dengar baik-baik bagaimana tajamnya peringatan dari Allah. Allah menyatakan jangan mereka hidup seperti Yahudi dan Nasrani sebelum mereka. Mungkin kalau ada kawan atau seorang ustaz menegur kita, hai kamu deh videonya baik lagi Yahudi dan Nasrani bah. Kamu jangan kayak Yahudi dan Nasrani ya. Mungkin kita akan marah, kita akan tersinggung, cukup kata pegahaba, cukup kasar bahasanya. Tetapi kali ini yang menegur kita demikian adalah Allah Rabbul Alamin, Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki. Allah menegur kita orang-orang yang punya iman, yang mengimani adanya kematian dan perjalanan yang masih panjang setelah kematian, dari mulai alam barzah sampai neraka kelak. Kata Allah, enggak layak hidupnya kayak Yahudi dan Nasrani. Ada apa dengan mereka? Sehingga Allah memperingatkan kita jangan sampai seperti mereka. Allah menyatakan fatala alaihimul amad, semakin panjang umur mereka, semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepada mereka, mereka semakin keras hatinya, semakin jauh dari Allah, bukan semakin bertaubat. Tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi, bukan semakin dekat dan semakin tunduk kepada Allah. Wa katsirun minhum fasiqun, kata Allah, dan banyak di antara mereka yang fasik. Maka sudah saatnya kita bertobat jamaah. Sudah cukup teguran Allah kepada kita dengan terjadinya gempa bumi, terjadinya tsunami, terjadinya insiden lalu lintas, angin-angin yang begitu kencang, dan kejadian-kejadian lainnya. Sudah saatnya orang yang suka melakukan kesyirikan dan membodohi-bodohi masyarakat dengan kesyirikan, sudah saatnya dia bertobat sebelum gempa datang menelannya. Orang-orang yang suka melakukan bid'ah dan menyerumuskan manusia kepada perbuatan-perbuatan bid'ah yang sia-sia, ibadah-ibadah yang sama sekali tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada tuntunan dari Nabi, 4 mazhab pun tidak ada, dia ada-adakan biar kuat dapurnya, biar bagus ekonominya. Sudah saatnya dia bertobat dan dia sampaikan kepada masyarakatnya bahwa dalam mazhab Syafi'i atau Yohana disampaikan kepada masyarakat isi kitab tidak membolehkan kenduri, tidak membolehkan zikir suara-suara keras. Sampaikan kepada umat itu kebenaran sebelum kematian datang. Dan barang siapa yang masih bergelimang dengan maksiat, sudah saatnya ia bertaubat sebelum itu terlambat jamaah. Allah telah memberitakan melalui lisan nabinya dengan sabdanya, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama nyawa yang sedang ditarik oleh malaikat maut belum sampai di kerongkongannya. Kalau nyawa yang sedang ditarik sudah sampai di kerongkongannya, tidak ada manfaat lagi taubat dan penyesalan. Dan ingat, Allah telah berfirman, wala yahmilunna auzarahum wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Orang-orang yang menyesatkan umat manusia, dia akan menanggung dosa dia dan dosa orang-orang yang telah ia sesatkan. Kalla idza balagati taraqi wa qila man, tatkala nyawa sudah sampai di kerongkongan, Allah katakan kepada kita, siapa yang bisa menghalangi malaikat maut? Di sampingnya ada 1000-an pasukan elit, di sampingnya ada orang-orang hebat, jenderal-jenderal, perdana menteri, raja-raja, pejabat-pejabat, keluarga besar, semuanya duduk di depan dia. Hanya bisa melihat dia sakaratul maut, hanya bisa menangis, hanya bisa berkata, aduhai celakanya engkau, ya Allah, akhirkan, tundakan dia. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Nyawa yang sedang ditarik oleh malaikat maut tetap ditarik, tidak pandang bulu. Maka saya ingatkan kembali diri saya pribadi yang pertama kali sebagai khatib pada hari ini, dan jamaah sekalian yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, saya ingatkan kembali dengan firman Allah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah sudah saatnya orang-orang yang beriman itu tunduk mengingat Allah, tunduk mengikuti kebenaran yang telah turun kepada mereka dari Al-Quran dan hadis. Dan janganlah mereka menjadi seperti ahlul kitab Yahudi dan Nasrani sebelum mereka. Semakin panjang umurnya, semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepadanya, tetapi semakin keras hatinya kepada Allah, semakin jauh dari Allah. Wa katsirum minhum fasiqun, dan banyak dari mereka adalah orang-orang fasik. Yaqulu rabbuna jalla wa ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله